sekarang kita akan mengundang dari PT SMI, Pak Gozi di sini, dari PT SMI yang ingin memberi pinjaman, karena arahan Pak Menko supaya Pemda-Pemda yang ingin menggunakan RDF ya, untuk mungkin menggunakan infrastruktur pembiayaan yang disiapkan oleh PT SMI. Nah, oleh karena itu, maka pada hari ini kami mengundang dari PT SMI, mungkin Pak Gozi nanti akan memberikan gambaran kepada kita tentang tata cara pinjaman dari PT SMI. Silakan Pak Gozi. Terima kasih Pak Deputi, Pak Basilio, Bapak Ibu yang saya hormati, dari pemerintah daerah, dari kementerian-kementerian lembaga yang terkait, dan Bapak Ibu peserta dari rapat. Izin mungkin ada dari tim ya, akan menyampaikan paparan. Ya, mungkin saya short aja mungkin Pak Basilio terkait pinjaman daerah ya. Jadi di PT SMI itu mempunyai fitur pinjaman daerah, mungkin next slide. Nah, pinjaman daerah kami itu ada yang reguler, yang selama ini berlangsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 ke PP 56 ya. Dan di sini adalah ada jangka menengah dan jangka panjang. Saat ini pinjaman daerah kami itu tenornya berkisar dari 3 sampai 8 tahun yang saat ini ada. Terus kemudian tingkat bunganya itu kita sebesar SBN, Surat Berharga Nasional Negara, dengan tenor yang setara ditambah margin 0,75%. Nah, di sini biasanya banyak pemakaiannya untuk percepatan peningkatan pelayanan, percepatan pencapaian target-target dan lain-lain gitu ya. Dan dalam hal ini kami juga berinteraksi banyak dengan Pemda-Pemda, baik dari kabupaten maupun dari kota. Next slide. Nah, berdasarkan PMK 174 tahun 2016, ada beberapa persyaratan yang biasanya nanti kita akan memintakan, yaitu yang pertama adalah sisa pinjaman daerah untuk ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi dari 75% dari jumlah penerimaan umum dari APBD tahun anggaran sebelumnya. Terus kemudian ada juga debt service coverage ratio sebesar minimal 2,5 kali. Pemda tidak mempunyai tunggakan, kemudian kegiatan juga ada di RJPMD dan LKPD, dan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD yang dilakukan bersamaan saat pembahasan KUA PPAS APBD. Di sebelah kiri ada dokumen-dokumen pendukung, nanti bisa, mungkin saya nggak akan bahas lebih detail, nanti bisa kita lakukan pembahasan satu persatu apabila nanti pemerintah daerah ingin menindaklanjuti atau mengeksplor potensi dari pinjaman daerah dari PT SMI. Di situ ada mungkin yang penting-penting, mungkin ada laporan hasil pemeriksaan BPK 3 tahun berturut-turut dengan opsi WDP. Terus kemudian proses penilaiannya di sebelah kanan kita akan melihat dari segi kelayakan yang ada, terus kemudian kita akan lihat credit checking dari ininya PT SMI ya, sesuai proses PT SMI, dan kita juga akan melihat nilai penilaian proyek dan juga analisis manfaat. Nah, ini secara umum adalah pembiayaan daerah yang reguler. Lanjut. Nah, pembiayaan daerah reguler, pinjaman daerah reguler kami, mengingat SMI adalah pembiayaan infrastruktur, bisa diberikan ke beberapa sektor ini. Jadi mungkin kalau misalnya kita terkait ABF, bisa ada di situ, kalau waste manajemennya mungkin pengelolaan limbah, ataupun juga masuk bisa juga apabila menjadi energi terbarukan. Jadi tergantung nanti skop yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Lanjut. Sempat disebut juga terkait pinjaman daerah PEN. Pinjaman daerah PEN ini adalah sebenarnya program pemerintah, ada dari PEN maupun dari untuk pinjaman daerah maupun BUMN. Khusus untuk yang pinjaman PEN daerah, memang sempat disebut bahwa ada bunga 0%, itu betul adanya. Program ini berlangsung yang di tahun 2020, jadi yang 0% saat ini sudah berakhir. Ya. Yang ada sekarang saat ini adalah yang dengan suku bunga.
akan tetapi dan ada 3 pilihan, yaitu tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun, tingkat suku bunganya sudah tertera di situ sesuai dengan SBN gitu ya. Ada 5,3, 5,66 dan 6,19. Akan tetapi memang mengingat program ini juga tahun 2021 kita diminta untuk batas waktu pengajuan PEN-nya itu sampai akhir Juli. Jadi kalau kita lihat dari timingnya memang untuk kalau pemanfaatan program PEN ini saat ini untuk pinjaman daerah ya, itu waktunya udah cukup terbatas, sehingga kemungkinan besar untuk yang program pinjaman yang kita akan tawarkan untuk dimanfaatkan untuk RDF ini, mengingat prosesnya juga masih berlangsung, yaitu adalah pinjaman daerah reguler dari PT SMI yang kami punyai saat ini. Mungkin demikian Pak Deputi, beberapa mungkin fitur penjelasan terkait pinjaman daerah dan juga pinjaman daerah PEN, yang nantinya mungkin apabila pihak pemerintah daerah ingin menindaklanjuti bisa dapat menghubungi kami untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Deputi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gozi untuk penjelasan awalnya. Jadi Bapak sekalian, peluang untuk pinjaman ada, bisa pinjaman biasa atau pinjaman dana PEN ya. Jadi silakan Bapak sekalian, kalau uangnya masih ada, PAD-nya cukup kuat gitu ya, ya silakan bisa mengajukan pinjaman kepada PT SMI untuk membiayai proyek pengolahan sampah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah lumayan ini, udah hampir 2,5 jam ya. Apakah dari tujuan utama saya mengadakan rapat pada hari ini sebenarnya itu untuk mendapatkan angka ya, mendapatkan angka pembiayaannya kira-kira berapa. Jadi pada hari ini kira-kira saya sudah mendapatkan angka yang umum ya, umum bahwa ternyata pembiayaan untuk RDF, pembiayaan untuk PSEL juga ya hampir beda-beda tipis banget gitu. Nah sementara informasi yang disampaikan kepada Pak Menteri itu adalah investasi di RDF itu sangat murah gitu, sangat murah, lalu prosesnya lebih cepat gitu. Nah, padahal saya lihat dari contohnya Cilacap itu, sebagaimana dikatakan oleh Pak Agunan tadi, makan waktu 7 tahun, dan saya juga ingat betul 7 tahun itu karena saya dulu waktu masih di Kemendagri, termasuk juga mengusulkan mengurus proses hibah dari proyek ini waktu masih Holcim ya pada waktu itu gitu. Nah dengan demikian kalau misalnya informasi disampaikan kepada Pak Menko bahwa proses Cilacap itu cepat ya kayaknya nggak gitu-gitu juga lah ya, lama juga gitu. Lalu kalau misalnya ya tadi Pak Gunung juga sampaikan kalau kita misalnya mau memperpendek, tetapi kan sama-sama kita ini kan birokrasi semua kan, jadi pada umumnya kita yang ada di forum ini birokrasi. Kita kan tahu bagaimana proses untuk mendapatkan anggaran kan begitu ya, baik di level kabupaten, level provinsi sampai ke pusat. Lalu kalau kita bisa memikirkan harus dapat satu bantuan dari PUPR, harus dapat satu bantuan dari LHK, harus dapat bantuan dari mana lagi, semakin banyak menteri, semakin banyak lama lagi prosesnya, kan tidak sama prioritas mereka kan begitu. Nah dengan demikian mungkin informasi yang mengatakan bahwa proses RDF itu lebih cepat daripada teknologi lain, saya kira sih ya debatable lah ya, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan di chat, tapi sebelumnya Pak Lili mau nanya. Sesama ahli nih Pak Lili nih. Sama bis kota gitu. Silakan Pak Lili. Izin Pak, hanya kalau boleh sedikit klarifikasi Pak Deputi. Ya silakan Pak Lili. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Deputi mengenai biaya yang di Cilacap itu 220 seperti sampai kemarin. Kemudian Pak Agunan menyampaikan biayanya sekitar 500, terus kemudian terakhir tadi Bu Sisilia ya dari itu menyampaikan bersama dengan antara AD Cilacap dengan yang PTSL. Nah ini saya ingin klarifikasi pertama yang dengan Pak Agunan bahwa disebutkan bahwa
concern kita ini untuk mengelola RDF ini hanya karena mendapatkan energi alternatif, yaitu alternatif fuel gitu. Betul bahwa memang ada bagian benefitnya menuju ke sana, tetapi dari awal sebenarnya keberadaan Holcim waktu itu karena di Cilacap ikut membantu menyelesaikan sampah di kota Cilacap. Dan tadi kalau disebutkan memang sampah keseluruhan di Kabupaten Cilacap memang belum teratasi, tapi kalau di kotanya sendiri mungkin nanti Pak Wakil bisa menambahkan sudah bisa teratasi di kotanya Pak ya, karena luas kota Cilacap itu. Nah kemudian juga dari sisi kapasitas dari perhitungan-perhitungan yang awal termasuk biaya tadi dari Pak Agunan dan juga dari Bu Sila tadi mengambil data yang terkini di mana data itu untuk bulan depan sudah berubah karena kita memasukkan biaya investasi-investasi yang SBI lakukan di tempat RDF itu dan dibebankan ke biaya operasional pembayarannya. Kalau kemarin kita sampaikan biaya per ton sampahnya itu mengolah RDF itu 250.000, sekarang itu dengan kapasitas bisa 200, jadi bukan 120 lagi Bu Silia, kita bisa 200 walaupun sekarang paling tinggi sekitar 140 watt, tetapi ada rencana juga untuk menambah dari ke kecamatan terdekat. Jadi biayanya itu sekarang 129.000, mungkin nanti Bu perlu hitung lagi ya. Kalau 129.000 tentunya pastinya beda dengan yang tadi, karena Ibu tadi masih memakai angka yang 200. Itu dari sisi biaya. Terus kemudian Pak Basil tadi menyebutkan, kemarin saya menyebutkan biaya 220 itu adalah tipping fee jika, karena pertanyaan Bapak kemarin, jika SBI harus menginvest semuanya tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Nah, kita sampaikan kalau kita menginvest, kebetulan kita juga sebagai off-taker, tentunya kita mengintegrasikan semua biaya yang timbul, baik pemakaian di pabriknya, pengangkutan, dan sebagainya. Tentunya akan beda kalau ada pihak yang independen yang akan menginvest, terus kemudian dia harus menjual produknya RDF-nya, tentunya akan beda. Jadi 220 itu sudah mengintegrasikan semua biaya yang timbul termasuk di pabriknya. Itu berupa TPV jasa yang harus dibayarkan Pemda jika kita menginvest semuanya dengan kasus sekarang di mana ternyata RDF di Cilacap itu bisa mengolah 200 ton sehari. Itu tadi yang ingin saya klarifikasi. Terus kemudian tambahan lagi, sekarang ini kan dengan showcase Cilacap ini kita banyak mendapatkan kunjungan dan kita juga banyak diminta memberikan pendapat ke beberapa Pemda dan kita dengan senang hati, dan di sini kita berperan memang hanya ingin membantu menyelesaikan atau menginspirasi, karena kita tidak ada jas sebagai konsultan, kita harus dibayar sekian tidak, karena memang kita ingin mengajak. Bahkan untuk case DKI saya menggandeng komputer kita yaitu PT Indosemen. Anda ini sebagai pabrik semen, ya, Anda punya kapasitas untuk menyerap RDF, sehingga mari, kalaupun nanti DKI jadi membangun 1.000 ton RDF sehari untuk sampahnya, 1.000 ton sehari sampahnya, dan kebetulan kita juga dimintai pendapat terus oleh DKI, dan ditunjuk sebagai pendamping oleh suratnya, kita tentunya nanti akan mengajak off-taker lain, diantaranya yang paling besar adalah Indosemen. Jadi kita memang mengajak, termasuk juga kita mencoba mengajak IP, jadi Indonesia Power. Beberapa kali kita meeting dengan Indonesia Power, ada percobaan terakhir yang disampaikan, itu tujuan juga memang kita sampaikan bahwa pabrik semen saja tidak cukup, itu Pak Deputi. Jadi perlu off-taker yang lain. Tentunya masing-masing kota mempunyai penyelesaian tersendiri nanti, ya, sesuai dengan kondisinya. Tadi disampaikan oleh Pak Agunan, juga Bu Sislia tadi. Itu aja tadi klarifikasi dari saya, Pak Deputi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lili. Bapak Ibu sekalian yang dari 12 kota atau dari kota di luar dari 12 yang sudah masuk di Perpres 35, saya undang di sini ada dari Provinsi Lampung, ada Pak Sekda dari Lampung. Nah, Lampung ini kenapa saya undang? Karena referensi dari KPK bahwa
Lampung ini sudah punya feasibility study dan sangat layak secara komersial untuk investasi. Nah, itu kira-kira sehingga pada hari ini saya undang Pak Sekda Lampung, apakah memang dari perhitungan Lampung bisa investasi, melakukan investasi, dan bisa membiayai investasi itu kalau seandainya itu adalah investasi murni, tanpa bantuan-bantuan dari PUPR atau Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang terjadi di Cilacap itu. Pak Sekda dari Lampung. Baik, kalau dari Lampung nggak ada, mungkin dari kota-kota lain, apakah ada yang sudah memutuskan akan masuk ke RDF begitulah? Apakah ada gitu? Sehingga saya bisa sudah buat daftarnya siapa-siapa dari 12 kota ini akan pindah ke RDF dan siapa yang akan tetap di PSL Perpres 35. Atau ada yang perlu klarifikasi, Bapak Ibu sekalian? Mohon izin Cilacap, klarifikasi. Pak Wakil, silakan Pak Wakil ya. Jadi, mohon izin Pak Wakil sedang menutup diklat. Kami Kepala DLH Kabupaten Cilacap mewakili Pak Wakil Bupati. Ya. Silakan Pak. Ya. Yang pertama memang kami melengkapi apa yang disampaikan Pak Lilik dari PT SPI. Kami akan mengklarifikasi. Yang pertama dari Pak Agunan, perihal tadi Pak masalah ini diputi waktu yang dibutuhkan 7 tahun. Di sini perlu kami klarifikasi bahwa pembangunan RDF ini memang rencana awal-awal adalah tahun 2014. Namun untuk mulai pelaksanaan itu, peletakan batu pertama dilaksanakan di tahun 2017 ya, oleh Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sehingga kami mungkin ya menghitungnya dari situ dan selesai secara keseluruhan baik konstruksi dan mekanikal itu di bulan April 2019. Yang lama kenapa diresmikan oleh Pak Menko Marves Pak Luhut itu di bulan Juli tahun 2020 karena proses hibah dari dari bulan April 2019 ke bulan Juli 2020 itu proses hibahnya yang memang cukup lama karena memang di atas 10 miliar itu harus sampai kepada Presiden melalui KLHK, kemudian melalui Kementerian Keuangan. Sehingga itu yang prosesnya. Sebenarnya sudah siap dari tahun 2019. Sehingga mungkin perlu ini lagi bahwa proses itu memang tidak terlalu lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Bu Cynthia tadi, ini yang perlu diketahui kita semua bahwa, ya mohon maaf ini Pak Lilik, bahwa tadi sampaikan bahwa RDF itu diproduksi oleh PT SPI. Nah, ini yang perlu diklarifikasi bahwa yang benar adalah dalam proses kerjasama, RDF di Cilacap itu diproduksi oleh Pemkab Cilacap. Tapi memang kami memerlukan bantuan dari tenaga-tenaga teknis yang ada dari PT SPI, termasuk juga angkutan dan sebagainya. Sehingga memang itu intinya oleh Cilacap, tapi memang sehingga ada namanya sharing cost, apa yang dilakukan oleh SPI, sehingga dikurangi biayanya, dan apa yang kami terima sebesar Rp22.039 itu karena pengurangan. Jadi intinya sepenuhnya adalah oleh Pemkab Cilacap, cuma off-taker-nya adalah dari PT SPI. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu kami laporkan Pak bahwa dengan adanya RDF ini, Cilacap tadi sampai Pak Lilik, kita memiliki 4 TPA awalnya. Ada 4 TPA di Cilacap, karena Cilacap ini cukup luas, terluas di Jawa Tengah, memiliki 4 TPA. Dengan adanya TPST RDF ini, kami sudah menutup 2 TPA. TPA yang pertama TPA di Tritilor yang di lokasi RDF itu dengan luas 6,3 hektar, dan kami rencana akan menjadi ekohidupa gitu, atau ruang terbuka hijau. Tuh. Kemudian tadinya 120 ton per hari di wilayah kota,
kami mengembangkan di wilayah ex-distrik Sidoarjo meliputi 6 kecamatan, yang di sana ada 1 TPA. Dan sekarang TPA itu sudah kita tutup. Memang masyarakat waktu itu sudah mulai demo, bau, dan sebagainya. Dengan adanya RDF ini kita tutup. Di sana kurang lebih 2 hektar ini sudah kita tutup, sehingga ini sangat menguntungkan bagi kami. Dan ke depan kalau didukung, kami sudah mengajukan proposal, diketahui juga oleh Pak Menko, bahwa kami mengajukan 10 truk paling tidak, untuk nanti bisa menutup 1 TPA lagi yang ada di ex-distrik Sidoarjo meliputi 6 kecamatan. Jadi dengan itu, ini kaitannya dengan penghematan biaya tanah yang menggunakan kontrol landfill ini semakin baik, Pak. Itu mungkin klarifikasi kami, Pak. Terima kasih, Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Kadis dari Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari bisnis model yang sudah dikembangkan oleh Cilacap ya. Cilacap, nah kebetulan di situ ada banyak pihak yang terlibat. Nah dengan demikian kalau kita hitung misalnya investasi murni, memang Bapak Ibu sekalian bisa menghitung sendiri ya. Kebetulan yang model bisnis yang ada di Cilacap itu adalah mendapatkan dukungan pembiayaan dari beberapa pihak ya. Tapi sebagai satu model bisnis bisa dijadikan referensi untuk belajar karena kota Cilacap sebagai kota pertama yang mengembangkan RDF ini. Baik Bapak sekalian, apakah ada tambahan? Mbak Piti ada beberapa pertanyaan tadi di grup. Iya Bapak, mohon izin. Beberapa pertanyaannya sudah langsung dijawab oleh narasumber. Ini ada pertanyaan baru untuk Bapak Deputi atau Pak Agunan. Apakah sudah ada kajian perbandingan beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah, APBN dalam hal ini PLN dan APBD, antara pembelian listrik pisau versus pembelian RDF sebagai co-firing? Manakah yang lebih ringan dari Pak Supriyatno, DLH Kota Tangerang? Silakan Pak. Oke, baik. Mungkin saya kasih ke Pak Agunan deh, Pak Agunan. Baik Pak, secara singkat saya jawab saja. Belum Pak. Silakan Pak Supriyatno untuk melakukan kajian itu ya supaya lebih matang ya. Nah kemudian saya juga menyampaikan banyak hal kajian yang perlu dilakukan. Yang tadi saya mendorong, bandingkan kalau sampah tidak diolah dengan kalau dibiarkan menumpuk. Itu saja dulu yang pertama gitu loh. Nanti baru masuk pada kajian-kajian lain. Kalau sudah ada contohnya, kami biasanya akan melakukan kajian gitu loh. Jadi kayak Cilacap sudah beroperasi, kami datang gitu ya tahun 2018 ya sebelum beroperasi, kemudian pada saat beroperasi kemudian kami juga melihat bagaimana, dan kami juga perlu hati-hati gitu dalam menyampaikan seluruh data dan informasi. Hal yang sama juga terkait dengan yang dilakukan co-firing oleh PLTU Batubara gitulah. Kami sudah kajian awal sudah dilakukan. Itu tadi sekilas yang sudah kami sampaikan di Kelungkung dan Denpasar ya. Semua pasti proyek uji coba. Yang TOS lakukan di ND juga sudah ada. Pak Supriyatno bisa lihat publikasinya jelas kok. Di grup WA banyak gitu ya. Jadi jadikan itu juga buat pendalaman isu supaya mengetahui bagaimana sih co-firing ini bisa diterapkan. Apakah memang menyelesaikan sampah atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini dua hal yang berbeda. Jadi isu-isu yang lain masih banyak dan ini menjadi perhatian saya pribadi juga, dan kalau ke depan memang akan kajian lagi yang akan kami lakukan dan ini akan menjadi hal yang menarik gitu ya. Regulasi juga begitu, banyak sekali yang perlu dikaji gitu ya. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Agunan. Masih ada lagi Piti? Bu Kristi? Izin Pak, masih ada lagi satu lagi. Untuk Bapak Agunan lagi, terkait kewenangan untuk persiapan dan pembangunan insinerator, apakah kewenangannya berada di PUPR, selanjutnya setelah pembangunan itu selesai, untuk pengelolaannya menjadi kewenangan di lingkungan hidup? Sebagai informasi bahwa pembangunan insinerator di Kota Palembang menggunakan skema kerjasama BOO. Apakah kewenangan urusan mulai dari perencanaan, pemilihan badan usaha, hingga pembangunan insinerator menjadi urusan Dinas PUPR atau Dinas Lingkungan Hidup? Silakan Pak, terima kasih. Ya, Pak Agunan Pak. Baik, ya
tadi saya juga baru lihat chatnya ya. Oke, terima kasih dari Palembang, Pak Wali Kota ya. Ini sebenarnya harus dijawab oleh Pak Arief nih, karena urusannya adalah urusan lingkungan hidup. Ya, di pasal 12 ya 1E, kemudian di lampirannya 1K ya, gitu ya Pak Arief ya. Nah, saya memang menemukan di situ penerbitan izin insenerator, tapi praktek ini akhirnya tidak digunakan gitu ya. Di Perpres 35 2018 seluruhnya diberikan kepada kewenangan itu diberikan kepada Pemda. Pilihlah mau pakai nanti dinasnya dari mana, dari PUPR atau DHK, itu tidak. Yang penting masalah sampahnya bisa terselesaikan atau tidak. Itu yang untuk ukuran aja. Dinas atau yang lainnya silakan, karena memang di urusannya ada dua. Kalau mau digunakan urusan apa wajib silakan, mau urusan pilihan silakan gitu loh. Gitu. Itu Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, selain daripada yang kirim melalui chat, apakah masih ada yang perlu klarifikasi? Boleh izin Pak Basilio dari PLN Sita. Ibu Cita sebagai pembeli, Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Basilio, selamat siang Bapak Ibu. Satu saja, ada beberapa sebetulnya Bapak. Tapi terkait SNI karena memang sudah disebutkan di sana BBJP, bahan bakar jumputan padat, ya, otomatis mengcover RDF, SRF. Mohon bisa penyebutannya menyesuaikan tersebut kami usulnya Pak Basilio, BBJP. Demikian pula juga dengan berdirinya di PLN, kami akan sesuaikan memang karena lahirnya tahun 2020 dan sekarang BBJP-nya ada, otomatis dari sisi spesifikasi dan semuanya kami akan mengikuti ke BBJP termasuk hasil rekomendasi Puslitbang. Tadi yang sudah disampaikan Ibu Gintia ya, nah tadi kan memang PLN itu memanfaatkan pelet sampah itu adalah mendukung bagaimana bisa mendukung programnya pemerintah daerah yang memang wajibannya pengelolaan sampah di pemerintah daerah sehingga bagaimana kita bisa turut mengurangi. Nah, untuk itu pemanfaatan pelet sampah di PLTU-nya PLN hanya 1-5% saja, Bu. Dan itu tidak semerta-merta langsung ada sampah, langsung di uji coba, tidak. Prosesnya juga sudah panjang, PLN melakukan ini dari 2018, 2019, termasuk juga setelah di uji coba, kami juga harus masuk ke Puslitbang, harus menunggu rekomendasinya seperti apa, dan dari ketiga hasil yang sudah dilakukan uji coba itu ya secara emisi memenuhi. Kami juga dari PLN juga koordinasi intensif dengan EPTKE, KLHK mengenai dampak-dampaknya. Tapi secara umum adalah memenuhi. Kemudian yang satu lagi tadi adalah dari investasi yang memang mungkin karena lebih tidak sekompleks yang lain, sehingga PLN juga Indonesia Power berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilaksanakan Bapak, kemudian melihat juga bagaimana kondisi di RDF plan, investasinya dari sisi capex-nya memang jauh lebih rendah, untuk 100 ton per day mungkin sekitar ya jauh lebih rendah di sana, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Indonesia Power. Nah untuk itu dari sini memang dalam proses jual belinya PLN dalam hal ini sebagai off-taker-nya Pak, karena ya kembali kami kepada lahirnya PLN undang-undang untuk bagaimana kita tanggung jawab melistriki. Kira-kira demikian Pak Basilio, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cita dari PLN. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada? Mungkin sedikit saja Pak, saya Feby dari Kementerian SDM. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi yang sudah sharing, menarik sekali. Dan memang kami dari Kementerian SDM memang menerima program e-waste to energy ini sebagai salah satu bagian dari upaya kita untuk bisa mencapai bauran energi. Nah, untuk yang RDF ini Pak, memang kita dorong untuk daerah-daerah yang kapasitas sampahnya tidak terlalu besar. Karena tadi dari paparan juga kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga memahami bahwa tidak memungkinkan untuk bahan baku co-firing jika kita menggunakan sampah-sampah dengan kondisi sampah kita yang ada saat ini.
karena memang yang diharapkan adalah komponen-komponen organiknya yang lebih tinggi. Jadi memang concern kita untuk RDF ini kita cari untuk lokasi-lokasi yang memang dekat dengan PLTU, Pak. Kalau dari sisi kami di energi, nah mungkin nanti kalau teman-teman Kementerian Perindustrian mungkin mencari kota-kota yang dekat dengan sumber industrinya, dengan off-taker seperti pabrik semen ataupun tekstil jika memungkinkan. Nah ini nanti yang juga kita upayakan agar cost-nya bisa menjadi lebih rendah, sehingga harganya juga tidak terlalu mahal, sehingga keekonomiannya bisa masuk. Nah, harapan kita seperti itu, Pak, ke depannya nanti. Terima kasih banyak, Pak Deputi. Ya, terima kasih Ibu Andrea. Pak Ibu sekalian, saya lihat dari Kota Tangerang masih ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau Kota Tangerang sih seharusnya bertanyanya beberapa tahun lalu sebelum tender gitu. Jangan sekarang sudah tender, sudah ada pemenangnya baru tanya lagi. Udah terlambat, Pak, kalau tanyanya sekarang, Pak. Jadi kalau Bapak sudah tender, sudah ada pemenangnya, ya jalankanlah apa yang Bapak janjikan di tendernya, di dokumen tendernya. Jadi bukan lagi waktu sekarang untuk bertanya-tanya mana yang murah, mana yang tidak murah gitu. Pak Ahmad Rizan dari Bappenas, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Deputi. Ini diskusi yang sangat menarik dan terus terang saya mendapat banyak sekali pencerahan dari pertemuan hari ini. Cuma saya ingin mengklarifikasi sedikit terkait dengan Cilacap. Kebetulan kami di Bappenas yang di awal ini memproses hibahnya Cilacap Danida saat itu, dan memang terkesan agak lama ya pembangunan di Cilacap itu sampai bertahun-tahun. Tapi mungkin yang perlu dipahami adalah itu adalah yang pertama kali di Indonesia, dan saya masih ingat betul waktu itu Pak Lili SPI masih sebagai Holcim ya. Dan negosiasinya juga cukup panjang dengan teman-teman Holcim saat itu, karena ini memang pertama kali kita buat gitu. Jadi jangan dilihat bahwa karena Cilacap itu panjang seakan-akan kemudian RDF berikutnya akan selama itu prosesnya. Saya kira enggak, karena kita sudah punya banyak pengalaman dengan Cilacap, dan saya kira kita sudah punya prototipe juga, dan saya kira pun teman-teman di SBI sekarang Pak Lili sudah juga mengedukasi banyak pihak, dan saya kira seharusnya RDF ini jauh bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang PISEL. Ini yang tadi saya ingin klarifikasi juga, karena sebenarnya pun dari sisi konstruksi dan sebagainya ini juga tidak lama waktu di Cilacap, cepat itu, setahun selesai. Karena teman-teman PU masuk, waktu itu Danida juga sudah masuk, dan alhamdulillah saat itu cepat kita penyelesaian. Ini hanya di awalnya saja karena prosesnya memang kita belum tahu apa-apa nih, karena memang dari nol betul kita garap Cilacap itu. Jadi seharusnya tidak ke depan ini sudah tidak akan, mungkin nggak akanlah selama itu. Nah kemudian yang kedua, saya juga ingin menggarisbawahi dengan RDF ini sebenarnya kita juga bukannya hanya sekedar untuk mencari energi, bukan. Kita juga bertujuan untuk membantu proses penyelesaian persoalan sampah, karena itu adalah yang tujuan utamanya. Dampak dan ikutannya iya betul, ada hasil pelet dan sebagainya yang mungkin nanti ada off-takernya dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya tetap kita harus bisa selesaikan kan Pak Deputi ya, untuk mengurangi persoalan sampah yang ada. Dan tapi saya garis bawahi tadi pernyataan bahwa RDF ini butuh lahan, betul pasti. Yang namanya pengolahan sampah itu udah pasti akan butuh lahan. Ini cuma tinggal bagaimana saja nanti kita memanage-nya, dan terkait dengan karena ini sampah kota, nah ini yang mungkin perlu menjadi perhatian karena biasanya lahan itu tidak terlalu tersedia untuk di kawasan perkotaan. Nah ini yang mungkin perlu disikapi betul persoalan lahan ini dengan pilihan-pilihan teknologi yang juga tersedia. Saya sepakat tadi Pak Deputi, saya kira seharusnya teman-teman open saja untuk teknologi, kita mana yang terbaik, mana yang paling efisien, tapi tujuan utamanya adalah yang pertama adalah tetap menghabiskan sampahnya dulu, mengolah sampahnya dulu. Turunan berikutnya untuk yang terkait dengan tambahan-tambahan penghasilan atau co-benefit dari pengolahan sampah ini, yaitu menjadi tujuan secondary-nya. Mungkin itu dulu Pak Deputi yang bisa kami sampaikan. Ini akan jadi masukan juga buat kami, karena kami juga sedang melakukan semacam sebuah reform untuk policy persampahan secara nasional Pak. Sehingga nanti ini akan menjadi masukan juga buat kami dan juga nanti disampaikan ke Pak Menteri. Terima kasih Pak Deputi.
Baik, ya, terima kasih Pak Menteri Nizam. Jadi kira-kira kita dapat juga tambahan informasi dari Bappenas, dan terima kasih untuk masukannya Pak. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, karena arahan Pak Menteri pada tanggal 25 Juni itu adalah kalau memang nanti Perpres 35 harus dirubah kira-kira isinya seperti apa. Ini seperti apa? Kalau misalnya nanti kita akan arahkan ke RDF, kira-kira apakah nanti RDF pun akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang ada di Perpres 35. Nah itu kira-kira Pak. Dengan demikian nanti kita setelah rapat ini saya kira sudah rapat terakhir, karena saya sudah beberapa kali rapat seperti ini, khusus misalnya pertama saya rasa rapat tersendiri dengan Cilacap, saya rapat tersendiri dengan Indonesia Power, sama beberapa kali putaran. Nah ini hari ini putaran saya yang terakhir. Nah, lalu saya sudah mendapatkan semua informasi yang ingin saya dapatkan. Nah, dengan demikian mungkin pertemuan berikutnya sudah hanya antara kita di pusat, untuk memberikan masukan kepada Pak Menteri dan juga kepada Pak Presiden. Kalau seandainya nanti harus kita rubah Perpres 35, kira-kira isinya seperti apa? Atau apakah nanti kita akan mengusulkan satu Perpres tersendiri untuk RDF misalnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu, isinya kira-kira seperti apa? Dengan gambaran-gambaran angka yang sudah kita miliki bersama, kisaran antara 220 sampai 500 sampai 600 tadi, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi masukannya saya kira sudah kita punya semua lah gambar umumnya. Lalu kira-kira off-taker-nya siapa, kita sudah punya gambaran ini. Off-taker-nya untuk sementara baru 2 dari semen, lalu sama PLN. Kalau PLN kita lihat untuk sementara kalau kita ikuti peraturan direktur PLN-nya masih ada pembatasan, tetapi tadi kata Ibu Cita nanti akan dilakukan penyesuaian. Nah kalau misalnya lakukan penyesuaian berarti akan semakin terbuka, open ya kan gitu ya, syaratnya semakin berkurang. Nah dengan demikian akan memudahkan kita juga nanti kalau memang mengarahkan PLN sebagai salah satu pembeli utama. Lalu sebagai informasi untuk kita semua, seperti saya sampaikan di awal tadi, saya pun sudah memberikan arahan kepada 12 kota itu bahwa untuk tender-tender yang akan dilakukan, ya seperti saya sudah katakan tadi, jangan menutup teknologinya, kita buka saja. Dan contoh pertama yang tender seperti ini yang menggunakan hanya syarat saja itu sudah dilakukan oleh Jawa Barat. Jadi Jawa Barat tidak menetapkan teknologinya apa, dia open teknologi, terserah si badan usahanya mau membawa teknologi apa. Nah Jawa Barat itu hanya membuat parameter saja. Jadi parameternya misalnya contoh, kami mencari mitra yang bisa mengurangi sampah kami sampai katakanlah sudah 85%. Lalu dengan tingkat emisi sekian, lalu ada cara-cara teknis lainnya, misalnya harus punya pengalaman teknis, pengalaman finansial, dan lain-lain. Nah, jadi arahan saya kepada Pemda adalah, kalau kita sudah buat syarat seperti ini, syarat-syarat ini nanti akan kita transfer di dalam perjanjian. Katakanlah misalnya, kita akan di dalam perjanjian kita masukin pasal, misalnya, kalau Anda tidak menyelesaikan sampah 85%, atau kita kasihlah misalnya gap sedikit lah, katakanlah mungkin antara 75 atau 80 sampai 85 katakan seperti itu, maka ya Anda akan terancam, kita tidak akan membayar tipping fee-nya. Nah ini kira-kira seperti itu. Itu arahan yang sudah saya sampaikan kepada beberapa kota yang sudah persiapan untuk tender. Dalam hari ini Sulawesi Utara yang pada akhir bulan ini sudah mau tender, lalu Makassar kira-kira September akan tender, Bekasi mudah-mudahan bisa tahun ini juga, dan mungkin masih ada 1-2 kota lagi, dalam hal ini Semarang sama DKI mungkin tinggal penyelesaian. Sekian Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga, ya, dan keterlibatan dari KL-KL pun sudah cukup kuat di sini, mulai dari SDM. Dari SDM tadi sudah kelihatan sekali gambarannya kira-kira arahnya kemana ya, arahnya kemana. Lalu dari Bappenas tadi kelihatan juga kira-kira kemana, lalu Kementerian Keuangan, lalu juga dukungan dari PT SMI bagi daerah yang mungkin mau investasi murni, ya silakan ada fasilitas pinjaman juga. Nah dengan demikian setelah pertemuan pada hari ini, nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa menentukan sikap apakah tetap ingin menggunakan teknologi atau bukan, tetap ingin bertahan di Perpres 35 dengan mendapatkan fasilitas yang ada termasuk tipping fee dari pemerintah pusat, atau ingin memilih beralih kepada RDF, yang dalam hal ini nanti tentu kami akan bikin lagi, apakah akan bikin satu perubahan di Perpres 35
untuk memberikan kekhususan atau perhatian khusus kepada RDF, atau mungkin membuat satu perpres sendiri. Tentu itu nanti akan tergantung kepada masukan KL-KL semua kepada menteri masing-masing dalam rapat tingkat presiden yang mungkin nanti akan diadakan oleh sekretariat kabinet. Di dalam hal mana Ibu Deputi sudah menunggu-nunggu dari minggu lalu untuk mengadakan rapat mengenai ini, tapi saya menyampaikan kepada Ibu Deputi bahwa saya belum mendapatkan informasi yang lengkap. Kalau sekarang Ibu mengadakan rapat untuk perubahan Perpres 35, saya yakin menteri saya nanti saya belum bisa memfeeding menteri dengan satu informasi yang lengkap. Tapi pada hari ini saya kira saya sudah mendapatkan masukan semua, dan mudah-mudahan informasi yang sama ini Bapak Ibu sekalian dari kementerian bisa membawa bersama untuk nanti di-feeding ke menterinya masing-masing pada rapat terbatas yang akan diadakan oleh Presiden untuk membahas kemungkinan apakah perlu dirubah Perpres 35 atau perlu diadakan satu perpres tersendiri khusus mengatur tentang RDF. Sekian dari saya Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Arief, Pak Agunan, Ibu Cynthia, Pak Gozi dari SMI, dan Bapak Ibu sekalian yang saya lihat jumlahnya lumayan besar pada hari ini, lebih dari 130, dari awal tadi sampai hampir 148. Ini menunjukkan bahwa kita semua mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan sampah di kota masing-masing. Sekian dari saya, sampai kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.